di umum ya, YouTube Abalov Jamblang KWC. Nah, ini buat ibadah umum, jadi jangan lupa buat dibantu di-subscribe juga ya. Oke, kayak gitu. Biasa juga doa malam juga ada di situ. Nah, oke, akhirnya kita udah berada di penghujung pengumuman nih, teman-teman. Jadi, yang kali ini akan memberkati setiap kita dengan firman Tuhan yang dibawakan, itu adalah Komarsel. Nah, Komarsel ini dari Abalov Barat ya. Luar biasa banget nih pokoknya. Oke, jadi, waktu dan tempat, dipersilahkan buat Komarsel, boleh mulai dengan doa doa juga boleh. Silakan, Ko. Oke, terima kasih Erika untuk apa yang sudah disampaikan. Sebelum kita memasuki firman hari ini, boleh nggak gue memohon untuk setiap teman-teman hari ini open camp. Bagi teman-teman yang punya masalah jaringan, ya boleh untuk diberitahukan. Karena kita percaya teman-teman begini, kalau kita sedang mencoba belajar menghormati Tuhan, tentunya kita belajar menghormati dari yang paling gampang adalah dari manusia tentunya ya. Karena kalau kita tidak mungkin kita bisa menghormati yang tidak kelihatan, kalau kita menghormati yang kelihatan di depan mata kita aja tidak bisa. Seperti itu. Nah, dengan keadaan hati, gue meminta tolong untuk setiap teman-teman, boleh open cam-nya. Oke. Thank you. Thank you juga Marcel. Biasanya sih yang namanya Marcel sih keren-keren semua sih. Wih. Halo, Laura. Oke, yang lain bagi yang tidak ada kendala untuk open camp boleh. Ya, gue percaya kita akan mengalami sesuatu hari ini dan gue percaya ada message Tuhan yang kita akan sama-sama dengarkan. Mari boleh ambil posisi yang terbaik bagi teman-teman semua. Kita mau datang sebentar ke hadapan Tuhan. Yuk, mari teman-teman fokus. Hari ini kita datang sama Tuhan, buka hatimu, buka telingamu, dan izinkan Tuhan yang berbicara. Bapa, hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang adalah Allah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan beracara juga Tuhan. Hari ini jamaah kami dimanapun kami berada, mau di kamar kami, maupun dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, online tidak akan pernah bisa membatasi Tuhan, membatasi kuasa-Mu, membatasi perkataan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jaringan internet, kami berkata Tuhan, jaringan ini akan lancar Tuhan sampai pada akhir ibadah nanti Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buka mata hati kami, beri kami pengertian, beri kami pewahyuan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau mau Tuhan. Thank you, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, ya senang sekali gue bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Dan tentunya ada banyak wajah-wajah baru mungkin ya, kalau gue tidak salah. Atau mungkin guanya yang sudah kelamaan tidak ke sana. Tapi hari ini izinkan gue untuk berkenalan sekali lagi. Tentunya kalau namanya kita nggak kenal, nggak sayang ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu teman-teman, ketemu gue di jalan, mungkin gue lagi jalan, please sapa gue. Dan saya sorry kalau misalnya gue sendiri mungkin ngeliatin teman-teman sedikit bingung gitu. Karena kadang-kadang kita kalau ketemu di jalan 1 kali atau 2 kali, kita belum tentu hafal muka ya. Tapi hari ini gue percaya kalau teman-teman hari ini juga akan mengalami lawatan. Saya perkenalkan sekali lagi, nama gue Marcel, dan hari ini gue bekerja di Abalov Ministries di Abalov Barat, dan tentunya gue adalah salah satu dari youth leader yang hari ini juga bersama-sama, terutama gue berfokus di spiritual journey. Apa itu Kak spiritual journey? Kalau teman-teman tahu, di sana ada yang namanya SPK. Nah, gue adalah salah satu orang yang incas di sana. Dan pada hari ini, ya gue bahas ngomong-ngomong, teman-teman kalau misalnya omongan gue kecepatan, tolong info ya, teman-teman. Nah, dan oke, thank you bro. Nah, teman-teman, hari ini pun gue juga, ya puji Tuhan, Tuhan banyak mengajarkan gue selama pandemi ini. Nah, tanpa panjang lebar lagi, gue mau men-share sebuah hati Tuhan yang Tuhan taruh dan sempat gue renungkan.
Oke, hari ini tema yang akan gua sampaikan adalah berbicara tentang menang oleh iman, win by faith. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang iman, apa sih yang ada di pikiran teman-teman pada hari ini? Boleh diketik di kolom chatnya. Iman itu kayak gimana sih? Percaya. Percaya, oke, menarik, good. Yang lain? Iman itu saya, mantap. Ya, namamu Immanuel sih, keren banget sih. Oke, kepercayaan kepada Allah. Next, ada lagi? Ayo yang lain, please. Teman-teman, kalau tidak open cam, boleh juga untuk menuliskan di chat. Keyakinan kepada Tuhan. Oke. Next. Iman, rasa kesetiaan kepada Tuhan. Oke, menarik. Sungguh-sungguh sama Tuhan, komit sama Tuhan. Oke, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Ya, teman-teman, apa yang teman-teman hari ini sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Karena tentunya iman tanpa dimulai dari sebuah hal yang paling simpel, percaya tentunya itu bukan sebuah iman. Tapi kita perlu mengerti juga orang ateis itu juga percaya. Tentunya dia bukan percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada pemikirannya sendiri. Betul? Nah, oke. Sebentar, kakak akan sharekan PowerPoint-nya. Ya, gue berharap teman-teman tidak ada yang mengantuk sore ini. Tolong yang ngantuk boleh cubit pipinya sendiri. Oke. Sudah? Ya, ini tema kita pada sore hari ini. Kita akan menang oleh iman. Berapa banyak teman-teman yang hari ini rindu untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupanmu? Kita sudah menjalani 2 tahun. Tentunya di dalam pandemi ini tentunya kita sudah tidak pernah ketemu secara fisik, jarang sekali mungkin ya. Dan tentunya itu mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan, teman-teman, gue percaya teman-teman sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di Galatia 1 ayat 11-12, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Waktu gue coba merenungkan ayat-ayat yang hari ini gue akan sampaikan, tiba-tiba gue tersentak. Kalau teman-teman, tiba-tiba gue mikir, ada ya Injil yang bukan dari Tuhan ya? Injil adalah kabar baik. Betul, kita sudah mengetahui itu adalah asal katanya. Injil adalah kabar baik. Tapi emang ada ya kabar baik yang disampaikan oleh manusia ya? Gue coba mikir. Injil manusia. Berarti kalau kita bicara Injil, berarti ada sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah sesuatu yang tidak genuine, sesuatu yang tidak asli daripada Tuhan. Coba kita pikirkan hari ini. Apa ya itu Injil manusia? Nah, untuk mengerti hal itu, gue akan mengajak teman-teman untuk mengetahui sebuah latar belakang daripada surat Galatia. Jadi teman-teman, kalau kita mau perhatikan, gue coba mencari berbagai literatur tentang surat Galatia ini. Gue sampai mempunyai sebuah buku tentang perjanjian baru, dan gue coba mencari tahu sampai sedetail mungkin. Karena tentunya gue mau mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan dan kepada teman-teman tentunya. Jemaat Galatia ini dibangun berdasarkan ada banyak kumpulan daripada orang yang tidak percaya juga pada awalnya, tentunya dari berbagai bangsa. Dan di saat itu, kita kalau perhatikan, orang-orang Galatia ini adalah orang-orang yang begitu ingin mencari sesuatu yang baru. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, kalau di surat Galatia ini ada penyusup, teman-teman. Wow, penyusup. Mereka yang disebut saudara-saudara palsu. Saudara palsu, emang ada ya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini ada penyusup adalah orang-orang yang mengajarkan secara, mereka mungkin bilangnya gini, lu percaya Yesus saja nggak cukup, lu perlu untuk namanya mengikuti hukum Musa supaya sempurna. Wow, itu menarik ya teman-teman.
salah satu hukum Musa yang ditetapkan di sini adalah tentang sunat. Jadi teman-teman bisa bayangkan di saat itu terjadi chaos, terjadi kekacauan di Galatia ini. Mereka begitu. Mungkin Bapak banyak yang bahkan orang-orang ini berusaha menarik perhatian daripada jemaat, dan to be honest, itu berhasil. Jadi banyak sekali dari jemaat Galatia ini yang kita bisa bilang mereka ini adalah jemaat yang tidak dewasa, mereka adalah jemaat yang pada saat itu gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran, dan pada akhirnya Rasul Paulus pun menegur mereka. Oke, kita lihat tegurannya. Dikatakan di Galatia 3 ayat 1, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu?" Wow, this is mind blowing. Ini membuat gue berpikir keras. Wow, kenapa ya Tuhan? Ini sesuatu yang hari ini mungkin juga terjadi ke dalam kehidupan kita. Coba, Bapak banyak hari ini kita melihat, siapa di sini suka scroll IG? Instagram? Gue tentunya gue suka. Nah, teman-teman coba bayangin gitu. Berapa banyak hari ini hidup kita dihabiskan. Berapa banyak teman-teman yang hari ini suka main Genshin Impact? Gue juga suka sih. Saya, tapi udah nggak main lagi, udah bosen. Oke, interesting bro. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang penting, teman-teman. Injil manusia. Apa sih Injil manusia? Oke, teman-teman perhatikan di sini. Injil manusia itu berbicara pengajaran dan pemikiran-pemikiran manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, waktu lalu kita di dalam salah satu kelas yang sedang kita adakan untuk melayani jiwa-jiwa, ada satu anak muda, dia begitu terikat dengan kepahitan. Dan di salah satu sesi itu dia menuliskan komen. Dan ini cukup bikin gue shock tentunya. Dia menuliskan, kita sedang membahas tentang dosa tentunya. Tentang salah satunya dosa pria itu masturbasi. Dia menulis gini, masturbasi itu bukanlah dosa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita tentunya semua tim itu begitu shock. Dan kita membayangkan pembina-pembina, peserta, kalau membaca ini bagaimana ya teman-teman. Nah, di saat itu kita begitu shock dan berpikir, wow, setelah diselidiki, teman-teman tahu, orang ini, dia begitu kepahitan, dia begitu ditolak oleh orang tuanya, bahkan dia ditolak oleh teman-teman sekitarnya, dan terutama sama mamanya ya, dia mengalami kata-kata yang tidak benar, dihakimi, dan teman-teman tahu, dia berusaha mencari pembenaran. Lewat apa? Lewat artikel-artikel, lewat YouTube, dan itu mempengaruhi dia. Dan ada juga, semalam gue baru melayani satu orang, dia juga melakukan hal yang sama. Dia begitu kepahitan. Dengan siapa? Dengan pemimpin gerejanya yang terdahulu. Which is, gue nggak akan menyebutkan apa yang dilakukan, tapi gue akan menyebutkan gini, pemimpin gereja ini melakukan sesuatu yang salah. That's right. Gue nggak akan menutup-nutupi, tapi keputusan berbicara kebenaran tentang firman Tuhan, dia mengampuni, itu adalah pilihannya dia. Berapa banyak dari kita yang hari ini, kalau kita memiliki kekecewaan terhadap seseorang, atau kita memiliki hal-hal yang hari ini kita pikir itu benar, tapi kita tidak pernah mengujinya sesuai firman Tuhan, tapi kita malah membenarkan diri kita. Coba, kira-kira, coba renungin, gue seperti itu nggak ya? Ada juga teman-teman berbicara tradisi. Ini biasanya dari orang tua. Ada pemikiran-pemikiran yang diberikan dari orang tua. Karena mungkin kalau gua nggak tahu kalau di zamannya teman-teman hari ini apakah ada dibilang gini, jangan duduk atau tidur depan pintu, pamali. Gua dulu sering banget dulu. Nah, terus ada lagi dibilang kalau lu tidur depan pintu bisa apes. Gua mikir, apa hubungannya apes sama pintu? Yang ada gue mikir gini, iya sih kalau kita tidur bangun di depan pintu, yang ada begitu dibuka pintunya kita kejedot. Benar nggak teman-teman? Nah, itu adalah tradisi-tradisi yang disampaikan. Bahkan tujuannya baik nggak? Mungkin baik. Tapi itu juga membuat kita menjadi
salah di dalam kehidupan ini. Bahkan ada kepercayaan-kepercayaan yang salah. Misalnya pada hari ini kita melihat Instagram, ada berapa banyak dari kita yang mungkin kita melihat sesosok figur K-pop mungkin, wih, gue mesti tampilannya, apalagi cowok, zaman gue dulu nggak ada skincare-an, kalau zaman sekarang pada skincare semua. Gue sampai bingung, glowing-nya dari mana coba. Cowok sekarang bahkan bisa lebih cantik daripada wanita. Gue sampai bilang, Tuhan Yesus, dunia sudah kebalik. Nah, ada sebuah tren yang bergeser dari zaman dahulu, yang dulu bisa dibilang sebuah pria, seorang pria itu harus maco, badannya berisi gempal kayak gue misalnya, dan sekarang menjadi langsing. Kalau gue langsung tentunya, teman-teman. Nah, coba bayangkan, ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang mungkin hari ini terlihat baik. Kita sedang diajarkan di dalam dunia ini untuk you must looking good. Kita diajarkan tanda kutip munafik, gue bilang. Mukanya kelihatan bagus, kelihatan baik, tapi hatinya kotor. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita percaya kepada Injil-Injil yang demikian. Nah, hubungannya apa, Kak, dengan sunat? Sunat itu adalah hal yang baik, teman-teman. Itu diberikan oleh hukum Musa. Dan itu menjadi tanda perjanjian di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel. Namun, untuk begitu kita hidup di dalam kasih karunia, sunat bukan lagi menjadi sebuah tanda. Yang terpenting adalah sunat hati. Bagaimana hati kita diserahkan kepada Tuhan. Oke, kita akan langsung masuk. Kita akan melihat dari keteladanan seorang Paulus, teman-teman. Kita belajar dari kisah Paulus. Mengapa dia begitu berani menulis tentang pembelaan dirinya di dalam kitab Galatia ini? Kita akan belajar siapa dia. Paulus mengakui dia adalah penganiaya jemaat. Teman-teman kalau mau tahu dikatakan di Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Teman-teman tahu, Paulus ini dia adalah orang yang begitu punya kuasa. Dia adalah orang yang mungkin hari ini kita bisa sandingkan dengan mungkin salah satu tokoh yang berpengaruh, teman-teman. Nah, yang hari ini dia sedang berada di dalam, mungkin hari ini dia berhadapan dengan hukum. Nah, teman-teman, coba bayangkan gini, teman-teman. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat, teman-teman. Dan dia begitu berkuasa di masa itu, karena dia adalah orang yang terpandang. Di masa itu, orang Romawi itu mempunyai kewarganegaraan yang istimewa, teman-teman. Dan teman-teman, ini dia akui. Dan yang kedua, teman-teman, dia begitu terpelajar dalam pendidikan. Di Galatia 1 ayat 14, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dia adalah murid dari seorang imam besar Gamaliel. Dan di masa itu, ada beberapa pemikir atau rabi Yahudi yang begitu berpengaruh, dan salah satunya adalah Gamaliel. Jadi bisa kita bayangkan, dia adalah orang yang begitu terpelajar dan begitu kita bisa lihat hari ini begitu terpandang. Tapi teman-teman, ada sebuah rahasia, teman-teman. Mengapa dia berani mengatakan hal ini? Ada hal yang perlu disadari. Kita bisa bayangkan orang ini begitu rusak, begitu ngeri. Kalau gue nggak bisa bayangin kalau hari ini teman-teman diperhadapkan ada satu orang yang mungkin begitu radikal tiba-tiba masuk ke kelompoknya teman-teman. Gue akan bisa bayangkan mungkin teman-teman ada yang langsung kabur kali ya. Mungkin gue nggak mau ibadah lagi. Karena kita begitu takut. Tapi ini hal yang perlu disadari. Kita perlu menyadari iman kepada salib Kristus. Kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh iman. Oke. Coba teman-teman coba ditaruh tangannya di kepalamu, sini di jidatmu. Baca, saya dibenarkan oleh iman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya dibenarkan oleh iman. Sadar. Oke. Nah, teman-teman coba kita perhatikan. Gue akan breakdown. Gue nggak akan lama lagi, teman-teman. Percayalah. Kalau gue lama paling ya 2 jam lagi lah ya. Tuh. Nah, teman-teman,
Kita dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan kita. Boleh gue minta tolong Erika, MC kita hari ini untuk membacakan ayat yang gue sampaikan. Oke. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, teman-teman, dikatakan orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perbuatannya. Hukum Taurat jelas, orang yang melakukannya itu akan hidup. Tapi bisa bayangkan teman-teman, hukum Taurat itu terdiri dari 10, betul? Nah, 10 itu berbicara kalau kita gagal, satu saja, batal semuanya. Oke? Dan 10 itu bukan bicara 10 doang loh teman-teman. Kalau kita bedah lagi di tradisi Yahudi, itu bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan hukum di bawahnya. Which is kalau satu doang gagal, you know at the end you failed. Oke. Jadi ibaratkan kayak kita lagi tes, lu bisa bayangin, gue pernah tes SIM, itu ada standar minimumnya, dan itu paling menyebalkan, gue perlu akuin. Dari seluruh tes itu gue berani mengakui gagal semua. Dan at the end ya gue akhirnya bisa dapat SIM sih. Tapi gue nggak akan ceritakan itu prosesnya sih. Nah, tapi teman-teman, kita bisa bayangkan begitu tingginya standar Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mencapainya dengan perbuatan kita, teman-teman. Oke, next. Ini penjelasan yang tadi gue sampaikan. Dasar hukum Taurat itu adalah perbuatan. Ini berbicara apa, teman-teman? Kita harus melakukan. Gue percaya satu hal begini, teman-teman. Kehidupan kekristenan itu coba teman-teman tuliskan di kolom chat. Gue akan kasih 3 pilihan. Yang pertama, gampang, biasa aja, sulit atau mustahil. Teman-teman coba. Boleh ketikkan di kolom chat, teman-teman pilihanmu apa hari ini? Sulit, sulit. Oke, sulit. Oke. Next, sulit. Oke. Bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, gue akan langsung sebut saja. Kehidupan kekristenan itu mustahil. You cannot do something because what you can do. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi hari ini dunia sedang mengajarkan, lu mesti berbuat baik. Lu mesti terlihat baik. Bahkan kita tidak jarang disuguhkan dikasih lihat YouTuber melakukan perbuatan baik. Tuhan itu nggak suka. Gua nggak menentang perbuatan baik yang dipublikasi ya, tapi buat gua motivasi itu adalah yang terpenting. Kalau hari ini teman-teman kita melakukan perbuatan baik hanya untuk dilihat orang, buat apa? Kita langsung dapat upahnya kok, kata firman Tuhan. Terus kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya kita sendiri, apa artinya, teman-teman? Tuhan itu melihat yang tersembunyi, teman-teman. Teman-teman, terus bagaimana, Kak, untuk kita bisa mempunyai mempunyai motivasi yang benar? Gue percaya kita dibenarkan oleh iman. Iman kepada salib Kristus. Oke, gue akan masuk poin kedua. Oke, gue boleh minta tolong seorang yang keren juga, namanya Masa Zefania. Boleh bacakan ayatnya? Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Nah, gue akan bacakan yang berikutnya gini. Teman-teman, dikatakan yang di ayat ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ini teman-teman, gue mau bertanya kepada setiap kita, refleksi. Gue mau mengajak kita merenung. Teman-teman, hari ini punya iman kepada siapa? Atau kepada apa? Perbuatanmu? Statusmu? Atau mungkin hal-hal lain, prestasi mungkin?
teman-teman, iman itu tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Bahkan dikatakan iman itu tidak akan menghasilkan apapun. Karena tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman apa yang menyelamatkan? Iman kepada salib Kristus. Karena dikatakan yang tadi teman-teman, Kristus menjadi kutuk. Karena kita yang hari ini harusnya kita yang tergantung di atas kayu salib, mungkin Yesus menjadi terkutuk karena hukuman yang paling mengerikan itu ada di atas kayu salib. Oke, gua akan kasih ilustrasi teman-teman. Teman-teman ada pulpen yang hari ini di rumahmu, boleh ambil sebentar. Oke, boleh tampilkan. Nah, coba dibuka dulu ujung pulpennya. Ya, oke. Coba sekarang bagian yang tajamnya pakai tangan teman-teman ditusukkan sedikit. Gak usah dalam-dalam. Jangan ada yang nanti terlalu bersemangat sampai sakit banget nanti. Teman-teman bisa rasain kan sakit banget kan? Nah, coba bayangkan teman-teman gini. Itu aja, itu bicara satu titik kecil. Gua lupa kalau nggak salah, kurang lebih paku yang ditanamkan, bukan di sini ya teman-teman. Kalau di Passion itu kan bergambarnya di sini, tapi di sini teman-teman. Karena kalau di sini pasti robek. Ditaruh di sini ada tulang yang itu kalau ditusuk itu kayak ada rongganya dan itu benar-benar sakit sekali teman-teman. Dan pakunya itu bukan segitu. Dia kurang lebih segini teman-teman. Cukup besar loh. Dan itu akan masuk ke sini. Dan itu begitu sakit teman-teman. Dan dengan jalan demikian, Yesus menjadi jalan ketukan. Kita yang dahulu tidak benar, dibenarkan. Supaya apa? Berkat Abraham. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu kepada kita, teman-teman. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak mungkin bisa menjadi benar. Tanpa Kristus, kita tidak akan pernah bisa menang. Oke? Dan yang terakhir, teman-teman, gue mau bertanya kepada teman-teman. Dan gue mau challenge. Teman-teman, baca di bagian bawah, choose your way. Pilihlah pilihan yang terbaik. Lu punya hanya sebuah pilihan. Lu mau menghidupi hidup yang lama atau hidup yang baru. Hidup yang lama berbicara, aku tertuduh, aku nggak layak. Aku pengen terlihat baik. Aku pengen achieve something. Gua nggak bilang achieve something salah. Tapi kalau motivasinya lu untuk cuma fokusnya kepada hal itu untuk membuktikan lu hebat, itu salah. Gue mau bilang itu, teman-teman. Karena nama Tuhan saja yang patut dimuliakan. Hari ini, Kak Marcel, hari ini bisa sharing di depan teman-teman, itu adalah hasil daripada kasih karunia itu sendiri. Hasil daripada pembenaran Kristus sendiri. Itu semua karena Tuhan saja, kemurahan Tuhan. Gue bisa sharing hari ini di depan teman-teman itu kemurahan Tuhan, bukan karena hebat kuat gue. Karena gue ingat banget 10 tahun yang lalu, gue kalau ngomong, gue kabur ke belakang. Gue kalau maju ke panggung, gue berani jamin. Habis gue ngomong cepat sekali, terus habis itu gue kabur ke belakang karena gue begitu keringat dingin. Nah teman-teman punya pilihan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Nah ini teman-teman coba bayangkan teman-teman. Mau jadi apa teman-teman 10 tahun lagi? Teman-teman mau memilih hidup di dalam kehidupan yang baru atau kehidupan yang lama? Oke. Dan ada sebuah ayat terakhir yang gue mau sampaikan kepada teman-teman. Tiba-tiba gue diingatkan waktu menyiapkan ini. Keluarlah dari dirimu yang lama. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini teman-teman, you have a choice. Kamu mau hidup di kehidupan masa lalumu, atau kamu mau berkata, Tuhan, aku tahu Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang adil. Yang kita perlu lakukan apa teman-teman? Kita perlu datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
di sini ada pemimpin, ada kakak-kakak rohani yang hari ini juga ada bersama-sama dengan kita. Ya, gue percaya teman-teman kalau datang kepada mereka tidak akan dihakimi tentunya. Just come. Mereka akan menerima, teman-teman. Dan tentunya teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya untuk kita bersama-sama berjalan menang terhadap dosa. Nah, teman-teman, gue mau challenge ini, teman-teman. Nah, sebentar. Gue akan hentikan sharing screen. Nah, ini adalah challenge gue kepada teman-teman. Berapa banyak daripada engkau yang hanya mau berkata, Tuhan, aku sadar, aku sudah banyak selama ini mengikuti Injil manusia. Aku kayaknya sudah terlampau jauh daripada engkau. Hari ini teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Boleh hari ini teman-teman, gue mau mengajak teman-teman datang kepada Tuhan. Boleh ambil posisi yang terbaik, boleh tutup matamu, fokus ke hadapan Tuhan. Hari ini tundukkan dan hari ini datang. Hari ini teman-teman datang kepada Tuhan. Rasakan dimanapun kau berada. Dia Allah yang menghampiri engkau. Dan dia berkata, anakku, aku menebus engkau. Aku membenarkan dirimu. Hari ini jangan percaya lagi kepada Injil manusia. Tapi percayalah kepada Injil Kristus. Injil yang memerdekakan. Hari ini berapa banyak di antara engkau yang berkata, Tuhan, aku begitu jauh. Aku begitu takut untuk bertemu dengan engkau. Aku nggak layak, Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan. Rasakan dia memeluk engkau. Dia berkata, tidak apa-apa anakku. Tidak apa-apa anakku. I love you, my son. I'm proud of you. Aku bangga sama engkau. Jangan tertuduh lagi. Bangkit anakku. Yes. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anakmu Tuhan di Youth KBC Tuhan. Mereka boleh mengalami pembaharuan pikiran Tuhan. Mereka boleh percaya Tuhan. Mereka adalah ciptaan yang baru Tuhan. Dan mereka meninggalkan Tuhan manusia lama mereka. Aku berdoa Tuhan untuk mereka yang tertuduh. Mereka yang hari ini berkata, aku lemah. Pandemi ini membuat aku babak belur Tuhan. Kehidupan kerohanianku stagnan Tuhan. Aku berkata di dalam nama Yesus ini, bangkit. Dan hari ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang hari ini juga berkata kepada kehidupan mereka Tuhan. Ada berkat pertumbuhan hari ini Tuhan bagi mereka yang hari ini mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini teman-teman, gue mau berkata juga buat setiap teman-teman yang mengandalkan kekuatan sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, teman-teman. Karena Tuhan menghendaki setiap teman-teman bergantung kepadanya. Karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Aku berdoa, aku berkata kepada setiap teman-teman yang hari ini juga mengalami kau merasa berjuang sendiri. Engkau hari ini untuk datang bertobat di hadapan Tuhan. Berdoa hari ini biar kasih karunia Allah juga menyertai setiap teman-teman di dalam nama Yesus Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Hari ini aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Aku nggak bisa melihat mereka satu persatu, tapi aku percaya kasih karunia Tuhan menyertai setiap teman-teman.
Di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, luar biasa banget ya firman-nya. Sampai nangis aku. Oke. Nah, jadi ini kan tadi bahasa tentang iman ya. Nah, jadi kita harus percaya dulu gitu. Oke, kita mau sama-sama say thank you ke Ko Marcel nih. Boleh kita reaction atau enggak boleh diketik di spam, di chat gitu ya. Oke, thank you Ko Marcel buat firman-nya luar biasa yang udah memberkati setiap kita yang ada di sini. Oke, sekarang kita mau tutup ya, Cek Claudi yang doa ya. Habis itu nanti kita Yes. baru foto ya. Oke, yuk teman-teman, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama kembali bersatu dalam doa. Yuk, ada di posisi yang terbaik. Yuk kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan buat firman yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Kami sungguh ngerasain kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami kembali ngerasain ya Tuhan, roh di dalam hati kami ya Tuhan kembali menyala ya Tuhan. Dan kami percaya Bapak setiap anak-anak-Mu ya di tempat ini ya Tuhan yang dengar firman-Mu gak akan diam begitu aja ya Bapak. Tapi kami mau cari, kami mau kenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau rindu ngebaca firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Supaya ya Tuhan api yang ada di dalam hati kami ini nggak padam begitu aja oleh karena kesibukan, oleh karena dunia, oleh karena comfort zone kami, oleh kenyamanan ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan kami mau terus jaga api yang udah Tuhan berikan ini ya Bapak. Untuk kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan ya Bapak. Tuhan, hari ini kami mau terkhusus berdoa untuk Kak Marcel yang udah sharingin firman ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi ya Tuhan untuk ngabarin kabar baik ya Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda ya Bapak di luar sana yang lagi butuh kasih Tuhan. Engkau yang tuntun langkah hidupnya ya Bapak, apapun keputusan yang dia akan ambil, masa depan dia penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya ya Bapak, apapun yang dia doakan ya Bapak, kami percaya Tuhan yang pelihara dia. Tuhan, thank you juga buat setiap anak-anak-Mu yang udah hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau ada bareng kami Tuhan. Engkau ada di samping kami, Engkau ada di kamar kami, Engkau ada di ketika kami lagi ada yang di luar, ada yang lagi di mobil, dimanapun ya Bapak, Tuhan ada bareng kami ya Tuhan. Dan Tuhan hari ini biarlah ya Tuhan firman-Mu yang kembali ngingetin kami lagi ya Tuhan. Kami mau bangun manusia roh kami juga. Kami mau beriman sungguh-sungguh sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menggantikan setiap masa lalu kami yang gelap, yang kelam, sudah dipaku di atas kayu salib, sudah ditukar ya Bapak di atas kayu salib. Dan kini ya Bapak kami udah bisa hidup, kami sudah dibenarkan oleh iman dan kami bisa hidup ya Bapak mempercayai Engkau ya Tuhan. Hari ini berkati siapa anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, yang lagi banyak tugas, yang lagi skripsi. Tuhan Yesus Engkau yang berkati ya Bapak, kasih mereka hikmat lebih ya Tuhan, kepintaran yang lebih, yang harus belajar via online. Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang ngebikin perbedaan ya Tuhan antara orang-orang, antara mereka ya Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan sama yang enggak ya Tuhan, supaya orang lain, teman-teman kami ya Tuhan bisa ngelihat bahwa Tuhan Yesus hidup ada di dalam kami. Dan ayo teman-teman, kita mau terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kita semua yang percaya dan kita udah terima berkat daripada Tuhan ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke, thank you Cek Claudi. Oke, sekarang kita mau sama-sama on kameranya nih. Kita mau foto dulu, mau screenshot. Kita mau foto bareng sama Ko Marcel juga gitu kan. Kan jarang-jarang nih kita sama Ko Marcel foto bareng. Oke, semuanya di on cam ya. Ayo dinyalain kameranya bentar aja. Oke. Jangan malu-malu dong. Ayo di on kameranya. Oke, udah lumayan banyak nih kayaknya yang nyalain. Oke, kita langsung aja ya. Semuanya boleh berpose ya. Oke, ntar hitungan ketiga langsung di screenshot ya. 1, 2, 3.
Oke. Udah ya? Udah atau ada lagi? Oke, udah. Oh, Oke. Nah, ibadah kita udah selesai. Tadi kan pengumumannya juga udah. Jadi kita udah boleh leave ya semuanya, teman-teman. Kita sampai ketemu di Sabtu depan ya, di Zoom ini juga. Jangan sampai telat. Oke.